Oke, selamat sore, salam jepret. Perkenalkan, saya Dudi. Jadi saya akan memperkenalkan jenis kamera dan perkembangannya. Hari ini kita berbicara pada mulai dari twin reflex. Ya, ini twin reflex. Ini lensanya 2. Jadi ini viewfindernya. Jadi satu fungsinya untuk focusing, satu untuk viewfinder. Ya, jadi ini yang twin reflex. Jadi filmnya 120 mili. Terus perkembangannya lagi, jadi dibuat simple lagi, jadi prosumer ya. Ini kayak pocketnya, jadi pocketnya zaman dulu. Jadi ini merek Kodak, jadi lensanya fix ya. Jadi pengaturannya sudah semi otomatis, jadi kita tinggal memutar viewfindernya aja, fendernya aja. Terus ini mulainya pocket ya, jadi dibuat simple lagi. Ini lensanya juga fix. Di sini merek Optima, jadi ini ada viewfindernya. Terus di sini lensanya, jadi ini 35 mili juga filmnya. Terus kita lanjut pada SLR, single lens reflex ya. Single reflex ini sudah lebih complicated, lebih lengkap. Jadi di sini ada pengaturan kecepatan, terus ada kokangnya, terus ini untuk jepretnya, tombol rananya, ini untuk pemutar filmnya, ini juga 35 mili. Jadi ini tanpa lensa, ini viewfindernya ya. Jadi di sini sudah lebih lengkap. Jadi di situ kita lihat, dan dilengkapi, sudah perkembangannya dilengkapi dengan motor drive. Jadi sekaligus juga untuk extension baterainya. Jadi penambah daya di sini, kalau kita kurang di sini kita pakai. Nah, ini dia. Jadi tombolnya seperti ini. Jadi tampilannya serem banget intinya. Nah, lanjut lagi, kita beralih pada SLR yang lebih semi otomatis. Jadi semi otomatis seperti apa? Dia secara pengaturan lensanya sudah full otomatis. Terus di sini juga layarnya digital. Terus tombolnya juga. Terus mode shutternya kita bisa tinggal putar-putar. Ini sudah mengadopsi perkembangan kamera yang sekarang intinya. Ini juga masih menggunakan film. Jadi 35 mili ya, 35 mili filmnya. Jadi 35 mili. Nah, ini juga menggunakan lensa kitnya ini di 28 sampai 80 ini, 28 80. Oke. Selanjutnya, karena perkembangannya untuk segala jenis macam keperluan, jadi dibuat simpel lagi dengan kamera pocket digital. Nah, pocket digital seperti ini ya, atau biasa disebut dengan prosumer. Jadi pengaturannya dibuat simple usernya. Jadi ini sudah digital, tinggal on off. Jadi kita bisa mengatur secara auto intinya. Nah, di sini juga sudah mulai ada layarnya, sudah ada kursornya. Di sini viewfinder tetap dipertahankan, ada fokus, frame untuk focal lensnya, zoom in, zoom outnya ada, terus mode shutternya. Nah, ini sudah digital. Oke, jadi untuk selanjutnya, karena untuk menjawab dunia industri kreatif yang saat ini, jadi fotografi ini mempunyai peranan penting dalam dunia industri kreatif. Jadi dijawablah dengan DSLR ini, digital single lens reflex. Jadi tampilannya hampir semua sama, jadi dengan SLR. Jadi cuma sistemnya sudah digital, jadi penyimpanannya sudah menggunakan memory card. Jadi ada CF, ada SD. Kebetulan di sini ada CF dan SD. Jadi kita menggunakan CF dan SD sebagai media penyimpanan. Terus di sini juga tombol-tombolnya hampir sama. Jadi ada tombol rana, on off-nya, tombol rana. Jadi ada bracketing di sini, ada mode shutternya. Jadi mode shutternya di sini kita mau single, program, terus apa namanya, auto. Ya, jadi aperture priority. Jadi kita tinggal pilih di sini. Di sini juga ada layarnya. Jadi kita bisa melihat indikatornya, ada speed, ada diafragma, terus pengaturan apa namanya, flashnya. Jadi focusing semua bisa diatur dalam layar ini. Jadi kita tinggal melihat layar ini. Terus di sampingnya, jadi ada pengaturan white balance juga dibuat di luar. Terus ISO-nya ada quality-nya, jadi besar kecilnya size foto bisa diatur. Terus ada pengaturan cepat lambatnya juga, pilihan kecepatan. Jadi ada single, continuous slow, continuous high, di sini juga bisa diatur. Terus
Dibuatlah juga kalau yang ini kan nggak terlalu speknya tinggi, jadi dibuatlah ada pengaturan flash di sini. Jadi kebetulan flashnya saya kunci di sini, jadi ada flash internal di sini. Selain itu sudah ada soketnya untuk flash eksternal di sini untuk membantu pencahayaan. Terus ada tombol previewnya, kalau kita tidak cocok tinggal bisa iris di sini juga ada tombolnya. Di sini juga ada atau exposure, kita bisa mengatur fokusnya, titik fokusnya. Terus di sini juga untuk mengatur fokus, terus mengatur kompensasi cahaya bisa diatur. Terus di belakangnya ini ada layar. Nah, di sini keunggulan DSLR, jadi kita bisa melihat preview di layar ini. Nah, keunggulan lain ketika untuk menjawab tantangan yang lebih lanjut, kemudahan untuk menggunakan. Jadi ketika kita melihat, kita bisa menggunakan, pilihannya ada dua, kita menggunakan viewfinder, terus kita bisa menggunakan live view di sini. Ya, jadi kita tinggal memilih saja mana. Tapi belum bisa di flip. Ya, jadi belum bisa di flip. Jadi kalau kita low angle, jadi kita harus jongkok. Terus kalau kita mau high angle, kita harus mendongakkan. Jadi kita belum bisa flip. Terus ada tombol menu di sini, ada tombol menunya, di pilihan menunya bisa kita pilih di sini. Terus ada tombol kuncinya, key-nya, terus zoom in, zoom out-nya untuk memperbesar layar. Terus tombol enter-nya juga kita bisa pilih di sini. Oke, jadi di situ. Jadi kalau lensanya bisa sama, jadi bisa dibongkar seperti ini. Ini lensanya, ini bodinya. Jadi di sinilah perbedaannya nanti ketika kita bilang mirrorless. Nah, ini mirrornya. Jadi kalau mirrorless nggak ada mirrornya ini. Nah, jadi ini DSLR, digital single lens reflex. Nah, oke, jadi seperti itu. Selanjutnya, jadi perkembangannya sekarang, jadi untuk menjawab kebutuhan fotografer atau pekerja kreatif yang menggunakan fotografi sebagai medium kerjanya, jadi alat kerjanya, jadi dijawab dengan tantangan yang lebih mudah sekarang, lebih simple, ya. Secara pengaturan hampir sama, cuma tampilannya akan lebih simple karena dulu mungkin size-nya besar, kalau kita fotografer size-nya besar, terus gede banget. Nah, untuk menjawab tantangannya ini sekarang lebih simple dengan mirrorless. Jadi sampai mirrorless pun ada sekarang sudah full frame. Nah, full frame. Oke, yang kebetulan ini nggak full frame, jadi hampir sama tampilannya. Jadi ada komponen lensa dan body di sini. Oke, lensa dan body di sini. Jadi pengaturannya sama, ada tombol shutternya, di sini ada tombol untuk pengaturan kecepatannya, terus kompensasi cahayanya, bracketingnya di sini, terus ada tombol flashnya. Jadi kalau kita buka di sini, ada tombol flashnya di sini, ya. Jadi ada di sini tombol flashnya, ini soket untuk flash eksternal. Terus di sini juga ada mode pengaturan shutternya. Jadi ada, kita pilih ada single, ada untuk video. Nah, keunggulannya ada video juga, DSLR juga ada video, dan mirrorless lebih dikembangkan teknologi untuk pembuatan videonya. Oke. Terus di sini juga ada viewfindernya. Terus yang saya ceritakan selanjutnya adalah ini. Jadi ada tombol flip, layarnya bisa di flip. Jadi ketika kita membuat low angle, jadi kita tinggal melihat dari atas seperti ini. Oke, jadi kita tidak perlu jongkok lagi atau menunduk lagi. Terus kalau kita buat high angle, jadi kita tinggal menaikkan, terus layarnya di flip lagi sesuai dengan keperluan kita. Oke, di sini juga ada tombol preview, di sini ada kursornya, ada tombol menunya. Oke, terus penyimpanannya memory card. Jadi ini jenisnya SD card. Nah, jadi SD card di sini. Jadi tampilannya juga sama, ada lensa, ada body. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengenai kualitas image-nya jangan diragukan, sesuai dengan perkembangan teknologi. Fotografi pun seperti itu, makin disempurnakan. Video makin disempurnakan, terus fotografi makin disempurnakan dan lebih simple. Nah, dan pilihannya juga berbagai macam, jadi seperti itu bisa dijelaskan. Jadi kalau yang kita akan bekerja di dunia industri kreatif, desain grafis, fotografer, berbasis pada visual, gambar foto, jadi
sebaiknya kita menggunakan DSLR sebagai alat kita. Jadi karena ada pengaturan-pengaturan yang intinya mengenai size, mengenai warna, mengenai ketajaman, dan itu tidak diperoleh di alat yang lain. Jadi sebaiknya kita menggunakan kamera digital seperti ini ya. Oke, jadi itu ulasan saya mengenai kamera, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada sesuatu yang kurang penjelasan saya, kalian bisa nulis komentar di bawah ini sebagai evaluasi kami untuk menyempurnakan konten selanjutnya. Jadi jangan lupa bahwa fotografi itu adalah data, fakta, dan juga makna. Salam jepret!